Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arza Restu Arjuna dengan NPM 2315061. Ini adalah tugas akhir dari laprak ketiga, laporan praktikum ketiga yang dengan judul register. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian register itu sendiri. Di mana register itu adalah satu kumpulan flip-flop yang dapat secara bersama-sama menyimpan data berupa data biner yang jumlahnya itu sangat banyak, bahkan tidak terbatas. Tetapi biasanya register dikelompokkan berupa kelipatan 4 flip-flop. Dalam setiap register itu kelipatannya 4 flip-flop, jadi bisa 4, bisa 8, bisa 12, dan seterusnya, yang biasa disebut dengan nibble. Jadi register adalah satu kumpulan flip-flop yang dapat menyimpan data biner yang sifatnya itu sama seperti memori, atau mirip lah seperti memori, yang bekerja sebagai satu unit. Nah, karena register ini merupakan satu kumpulan flip-flop, maka register dapat menyimpan lebih dari satu bit data. Oke, penjelasan lanjutannya nanti saya akan berikan contoh register yang paling sederhana, yang gunanya itu untuk menyimpan data biner yang nanti saya bakal jelaskan dengan contoh-contohnya. Oke, untuk penjelasan dari contohnya saya ambil dari register SISO, yaitu serial input dan serial output, yang dimana dia memiliki satu inputan atau masukan dan juga memiliki satu output atau keluaran, yang dimana inputnya ini dimasukkan secara satu persatu. Berbeda dengan paralel, kalau paralel itu inputnya dimasukkan secara bersamaan. Nah, ini kita ambil contoh yang SISO. Coba kita jalanin. Nah, ini outputnya masih 0 karena kita belum menyalakan clocknya. Ini anggap aja ini clock, dikarenakan kita ingin dapat detailnya supaya kita tahu cara bekerja dari rangkaian SISO ini. Nah, ketika kita menginputkan satu nilai input, dia akan menuju ke bagian input D dari rangkaian D flip-flop ini. Nah, dia akan menjadi output dari rangkaian ini ketika clocknya itu menyala. Ini kita coba nyalain. Nah, inputnya itu akan menjadi output dari dari rangkaian D flip-flop ini. Nah, ketika kita mematikan clocknya, tidak terjadi apa-apa, namun pada gerbang U2 ketika kita nyalakan lagi akan menjadi input dari output dari gerbang U1. Oke. Misal kita ingin memasukkan nilai 1001. Nah, itu caranya dengan cara memasukkan nilai 1, lalu kita menggunakan clock ini untuk memindahkan nilai inputan ke dalam rangkaian flip-flopnya. Dari flip-flop U1, U2, U3, U4, baru dia akan muncul ke outputannya ke logic probe-nya. Misal 1, 0. Nah, output dari gerbang U1 akan pindah ke U2 ketika kita mengaktifkan clocknya. Begitu juga seterusnya ke gerbang U3, U4, dan ke output dari logic probe-nya. Jadi 1, 0, 0, 1. Nah, ini sudah kelihatan outputnya. Ini output dari U4. Ketika kita ingin menampilkan, kita harus menyalakan clocknya sebanyak 4 kali sesuai dengan jumlah inputan yang kita masukkan untuk dapat terlihat dalam keluaran outputnya. Ini saya coba masukin 1 tadi, 0, 0, 1. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gerbang SISO ini berfungsi sebagai memori sementara yang dapat menggeser input ke dalam output dalam kurun clock tertentu. Di sini 4
kali aktif clocknya baru bisa terlihat outputnya. Kita kasih contoh lain. Misal saya ingin menginputkan nilai 1100. Misalnya ini kita kosongin dulu, bentar. Aktifkan lagi. Jadi kita ini masukin satu kali, 2 kali, 1 udah, 1 2. Nah, pada outputnya kita nyalakan clocknya sebanyak 4 kali lagi. Ini kan udah 1 0 0. Nah, gerbang SISO ini dia menggeser inputannya sampai menuju ke output sebanyak sebanyak D flip flopnya. Begitu. Oke, baik. Begitu saja video penjelasan dari saya. Kalau ada kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.